Bapak Ibu sekalian, saya coba ingin berbicara lebih banyak tentang laki-laki. Karena kalau kita berbicara tentang keluarga, balik lagi kita cuma berbicara tentang dua, yaitu tentang laki-laki, kalau enggak tentang perempuan. Dan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita bicara tadi tentang anak, khususnya misalnya kalau anak akil balik, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, maka laki-laki atau bapaknya yang ngajarin bagaimana cara berpikir yang benar baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Ini adalah tugas daripada bapaknya untuk akil. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang laki-laki, pertama-tama harus kita sampaikan dulu laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sepakat atau enggak? Sepakat. Kalau ada yang nggak sepakat bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka kita nggak bisa lagi ngomong apa-apa lagi. Kenapa? Karena kalau seandainya kayak orang-orang barat, mereka mengatakan laki-laki dan perempuan itu sama aja dan perlakuannya disamain aja, ya udah itu masalah mereka. Itu masalah mereka karena nggak mungkin keluarga bisa dibentuk kalau yang sama semuanya. Bisa dipahami? Laki-laki sama laki-laki nggak akan bisa bentuk keluarga. Bahkan mohon maaf ya, kan orang-orang barat bilang laki-laki dan wanita itu sama aja. Banyaklah debat-debat antara kaum feminis di barat dengan laki-laki. Mereka bilang gak boleh dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Udah pokoknya jangan lagi bedakan laki-laki dan perempuan. Tidak boleh kita menyebut he dan she. Gak boleh menyebut dia laki-laki dan dia perempuan. Semuanya sama. Ya udahlah. Orang-orang mereka aja, mereka bilang kan gak boleh dibedain. Tapi mereka gak konsisten sebenarnya. Mereka menolak laki-laki dan wanita yang jelas-jelas ada. Laki-laki itu ada, wanita juga ada. Tapi mereka menerima yang namanya LGBT. Benar gak? Gak apa-apa, kita tuh jangan membedakan. Namanya cinta, ya cinta. Kalau laki-laki cinta sama laki-laki, ya sok wae atuh. Kalau perempuan cinta sama perempuan, ya silahkan aja. Ini kan mereka bilang gak usah dibeda-bedain. Pertanyaannya, yang LGBT itu ada gak peran laki-laki dan peran perempuannya? Ada. Walaupun LGBT tetap ada peran laki-laki dan peran perempuan. Ibu-ibu belum tahu? Pernah lihat orang LGBT pernah? Pernah ya? Ini saya bukan menyetujui, saya cuma pengen ngasih tahu kalau mereka tuh nggak konsisten. Mereka nolak ada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Karena mereka bilang nggak usah dibeda-bedain lah. Kalau kamu beda-bedain, kamu kayak nggak adil sama perempuan. Enaknya laki-laki aja. Laki-laki boleh, perempuan enggak. Udah nggak usah dibeda-bedain. Tapi mereka menerima LGBT. Pertanyaannya LGBT ada peran laki-laki dan ada peran perempuannya enggak? Ada. Contoh ya, kemarin di TV ada cowok sama cowok. Ya kan ya, cowok sama cowok. Haram ya jelas ya, nggak boleh jelas ya. Kalau ketemu diapain? Sikut aja lah minimal. Saya nggak ngajarin gitu ya. Jadi laki-laki sama laki-laki. Nah, ini love-lovean. Mereka bilang apa? Suami istri. Kan gitu kan ya. Itu rame tuh kemarin di Instagram. Sudah berapa lama lu nikah? Oh aku nikah udah 3 tahun. Cowok sama cowok. Tapi ada nggak di situ yang perannya jadi cewek? Ada. Ada cowok yang jadi cowok. Ada cowok yang perannya jadi cewek. Sama kayak cewek sama cewek. Yang lesbi itu ada yang perannya jadi cowok, ada yang perannya jadi cewek. Artinya apa? Keluarga. Jadi gini maksudnya, yang LGBT aja itu berbagi peran gitu loh. Nggak mungkin mereka semua tuh sama gitu. Apalagi yang normal, paham ya? Yang haram aja itu bagi tugas. Kalau seandainya yang halal nggak mau bagi tugas itu nggak masuk akal. Maka laki-laki dan perempuan itu ada dan jelas berbeda. Dan kita kasih tahu dari awal perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu bukan supaya laki-laki lebih tinggi dan perempuan lebih rendah. Enggak. Tapi memang dengan fungsi masing-masing untuk menuju pada satu hal yang sama. Contoh, kalau sendal itu semuanya kanan, bagus atau enggak? Ya enggak bagus. Pernah pakai sendal semuanya kanan? Lah kan enggak semua harus sama kan? Kalau sendal itu sebelah semuanya kanan, ya jalannya miring. Apalagi sepatu semuanya kanan. Lah sepatu yang sempurna itu ada sepatu kiri dan ada sepatu kanan. Itu baru benar. Kenapa? Karena perbedaan itu tidak semuanya salah. Tidak semuanya bermasalah. Bisa ditujukan untuk sesuatu yang sama. Maka dari dulu kita bahas tentang keluarga, kita harus tahu cowok dan cewek itu berbeda. Apa perbedaan yang paling mencolok? Ya tadi,
Akil itu diberikan pada laki-laki karena laki-laki pakai logika. Sedangkan balik diberikan pada perempuan karena perempuan pakai emosional. Lalu apa yang dijadikan laki-laki itu punya logika, konsekuensinya apa? Konsekuensinya coba ingat baik-baik, laki-laki yang paling penting dalam hidupnya adalah harga diri. Apa yang paling penting? Harga diri. Harga diri itu apa sih? Eksistensi. Eksistensi itu apa sih? Dianggap oleh orang bahwa dia itu punya nilai. Itu yang paling penting bagi laki-laki. Mau contoh yang paling ekstrim? Nih lihat ya. Kalau kita perhatian orang selingkuh, itu biasanya selingkuhannya lebih jelek atau lebih cakep? Biasanya. Ya, biasanya lebih jelek. Biasanya. Kenapa lebih jelek? Ya pertama, saya sudah pernah bahas, orang yang selingkuh itu matanya ditutupi oleh syaitan. Maka dihiaskan pada selingkuhannya itu yang cakep-cakep. Dan ditutupi pada pasangannya itu yang baik-baiknya. Sehingga dia nggak bisa lihat yang baik pada pasangannya yang halal. Tapi dia ngelihat banyak yang baik pada pasangannya yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau Anda perhatikan, ini bukan nyuruh Anda nonton infotainment ya. Ini saya dengar aja. Ketika saya dengar alasan kenapa sih orang tuh selingkuh. Lihat nih, kebanyakan laki-laki tuh bilang, aku dianggap sama orang itu. Paham? Di rumah dia nggak dianggap. Di rumah harga dirinya hilang. Harga dirinya hancur. Sama selingkuhannya dia dianggap orang. Bisa dipahami sampai di sini? Maka dia pergi ke situ. Dan ini kasus pada banyak sekali laki-laki. Mau dia anak kecil, mau dia dewasa, mau dia sudah tua. Karena laki-laki itu sama aja. Orang bilang apa definisi pria dewasa? Definisi pria dewasa adalah anak-anak yang bisa punya anak. Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Jadi sebenarnya dia cuma anak-anak aja. Maka guyonan istri saya, anak saya 4 tapi yang diurus 5. Paham Bapak Ibu sekalian? Karena termasuk yang diurus adalah suaminya. Karena itu sama kayak anak-anak. Karena laki-laki itu gak pernah gede. Mohon maaf ya bapak-bapak ya. Itu guyonan. Maksudnya apa? Laki-laki itu dari dulu tuh memang begitu. Gak pernah dewasa. Secara neuroscience, udah saya kasih tahu kan ya. Perempuan itu 26 otaknya matang dan gak bisa berkembang lagi. Sedangkan anak laki-laki 28. Tapi kenyataannya kalau perempuan naik otaknya sampai 26. Terus kemudian 26 matang gitu kan. Laki-laki enggak. Dia naik sampai umur 5 tahun. Terus kemudian standar. Lalu kemudian menurun gitu. Nah itu artinya ya laki-laki tuh kayak anak-anak terus. Makanya ada banyak yang bilang, Ustadz ini sekarang suami saya kerjaannya beli gandem, kerjaannya beli robot Ustadz, kerjaannya beli mainan, Tamiya Ustadz dan segala macam. Ya memang begitulah laki-laki. Laki-laki itu yang paling penting adalah eksistensi. Maka enggak dia gede, enggak dia anak kecil, yang paling penting bagi laki-laki adalah eksistensi. Lihat. Anak-anak kita yang masih kecil dan dia laki-laki itu sudah menunjukkan perbedaan dengan perempuan. Perempuan nanti insya Allah kita akan bahas lebih lengkap lagi. Tapi kalau laki-laki dia pasti akan selalu nyari pengakuan dari orang tuanya. Lihat gak sih anak-anak kita tuh senantiasa nyari pengakuan dari orang tuanya. Kalau dia gak dapat pengakuan yang baik dari orang tuanya, dia akan cari dengan cara apapun. Termasuk dengan berbuat nakal. Atau berbuat buruk. Maka menurut para psikolog, perbuatan nakal anak. Maka contoh misalnya, dia berbuat sesuatu, terus dia berharap pujian. Kalau dia nggak dipuji, dia bilang, keren nggak? Bagus nggak? Hebat nggak? Itu anak laki-laki. Karena anak laki-laki konstan senantiasa perlu pengakuan. Karena yang paling penting adalah harga diri. Tapi sayangnya kebanyakan orang tua di Indonesia, termasuk saya, kadang-kadang kita justru pintar menghancurkan harga dirinya anak-anak. Betul nggak? Itu aja bangga. Pasti teman-temanmu dapat lebih gede daripada itu. Udah yang penting tuh nggak boleh gitu. Yang penting tuh kamu kayak gini. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita menghancurkan harga diri. Terutama bagi laki-laki, harga diri itu penting. Ketika dia kecil, dimarahin sama ibunya. Ketika dia jadi suami, dimarahin sama istrinya. Pas udah tua, anaknya marahin. Cocok lah. Karena tadi yang paling penting adalah harga diri. Dan problemnya ketika laki-laki, ketika dia berbuat sesuatu, dia dimarahin, dia dikerasin, itu dia memandang harga dirinya hilang. Kalau harga dirinya hilang, gak ada lagi yang berarti di dalam hidupnya. Maka di dalam Al-Quran, Allah mencontohkan,
kalaupun punya laki-laki yang seperti Fir'aun, jangan dibentak. Jangan sampai harga dirinya hilang. Jangan sampai dia tuh nggak punya harga diri di depan keluarganya atau orang-orang yang dianggap penting. Maka Allah katakan apa? Kepada Musa dan Fir'aun. Musa dan Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun. Idhaba, pergilah kepada Fir'aun. Innahu togho. Sesungguhnya Fir'aun itu togho. Togho itu apa? Togho itu adalah yang lebih parah daripada sombong. Itu togho. Togho itu adalah sombong yang sudah tingkatan akut, yang sudah mulai jadi mudorot besar. Karena Fir'aun itu kesombongannya membawa dia merasa bahwa dia adalah Tuhan yang boleh mematikan dan boleh menghidupkan. Akhirnya dia ngebantai orang-orang Bani Israel. Ini kan Fir'aun. Maka kemudian idhaba ila Fir'auna innahu togho. Maka pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah sangat-sangat melampaui batas. Kalau orang sombong itu disiksa di neraka. Togho itu siksaannya lebih parah daripada orang sombong. Karena dimasukkan dalam neraka yang paling bawah. Maka siksaan terhadap Fir'aun itu ujiannya besar. Kenapa? Karena tadi melampaui batas. Kesombongannya sangat luar biasa. Fakula lahu dan berkatalah kalian berdua kepadanya. Qaulal layyina. Perkataan yang lembut. Layyin itu adalah sesuatu yang awalnya keras lalu kemudian jadi lembut. Atau sebuah barang yang bisa punya kualitas fleksibel. Itu adalah layyin. Artinya adalah apa? Perkataan yang diminta oleh Allah diberikan kepada Fir'aun adalah perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Perhatikan efek daripada perkataan lembut. Kata Allah, Musa dan Harun pergi kepada Fir'aun. Coba Anda relate dulu kondisi ini sebelum kita bahas suami ya. Karena saya yakin suaminya nggak ada yang Fir'aun di sini. Tapi coba kita relate dulu kondisi Fir'aun. Fir'aun ini sudah bikin program bunuhin orang, laki-laki Bani Israel dengan cara disembelih di depan bapak ibunya begitu baru lahir. Jadi bayangin ya, dia sembelih anak kecil, laki-laki di depan bapak ibunya begitu baru lahir dan program ini bukan sebulan 2 bulan. Program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun. Dari zamannya Musa belum lahir sampai Musa jadi nabi. Bisa dipahami ya? Ini adalah program yang sudah bertahun-tahun digunakan dan dipertontonkan kesadisannya di depan umum. Tentu kalau kita jadi Musa atau kita jadi siapapun, bayangin ini hari keberapa? 226 kalau nggak salah. Pembantaian yang ada di Palestina. Stres nggak kita ngelihat itu? Stres, nggak habis-habis. Walaupun udah hari ke-200, setiap hari itu ketika ngeliatin kita nangis. Kita kayak putus asa dan sebagainya. Dan kita masih merasa kita di Indonesia. Kita masih merasa kita di sini masih ada hiburan, masih ada makanan dan segala macam. Lah ini Musa udah bertahun-tahun dibegitukan sama Fir'aun. Tapi ketika Allah meminta Musa datang pada Fir'aun, apa yang dikatakan? Innahu togho. Sesungguhnya memang melampaui batas. Fakula lahu, maka ucapkan kepada dia qaulal layyina, perkataan yang layyin, perkataan yang lembut, perkataan yang fleksibel, perkataan jangan yang keras, jangan frontal. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar efek daripada perkataan lembut ini membuat dia menjadi ingat. Yang kedua, membuat dia menjadi takut. Bisa difahami? Coba lihat ya. Kalau ada orang yang keras, lalu kita ngomong keras juga, kira-kira dia dengar atau enggak? Anda pernah lihat debat di TV-TV? Pernah? Ketika ada sudah orang bentak, keras ngomongnya, yang satunya lagi ngomong lebih apa? Lebih keras lagi. Keras, terus ada sebelahnya ngomong, dia dengar? Sama sekali enggak, itu jadi nging gitu aja udah. Paham ya? Artinya apa? Kalau kita ngomong, tujuan kita kan bukan siapa yang paling keras. Tapi tujuan kita ngomong adalah siapa yang paling didengar. Maka kalau ada orang keras, omongan kita keras, kerasnya omongan dia itu membuat dia sudah gak bisa dengar lagi. Dan kerasnya omongan kita kadang-kadang buat kupingnya itu sudah gak bisa dengar. Apalagi mau tahu tentang maknanya. Maka qaulal layyina atau sebuah perkataan yang lembut itu kalau bagi laki-laki lebih efektif daripada perkataan yang keras. Jelas ya? Ini Fir'aun.
Karena Fir'aun ini nanti dua berhubungannya. Satu, berhubungan dengan Musa dan Harun sebagai pendakwah. Dua, berhubungan dengan Asiyah sebagai istrinya. Dan istrinya kita lihat di dalam Al-Quran tidak pernah dakwah kepada Fir'aun secara keras. Bahkan Allah abadikan hanya doanya Asiyah dalam kondisi, ya Allah saya punya suami Fir'aun. Saya tolong diselamatkan daripada kejahatan-kejahatan dia. Dan bangunkan saya rumah di surga atas kesabaran saya untuk itu. Bisa dipahami sampai di sini? Akhirnya apa? Karena kalau ada orang keras, kalau ada suami bermaksiat, Anda keras kepada suami Anda, perubahannya kemungkinannya 0. Kalau enggak 0, ya 0, sekian lah. Hampir enggak ada orang yang ketika berbuat salah, lalu kemudian diteriakin, dimarahin laki-laki dan dia sadar. Kecuali kalau memang dari awal dia sudah terlatih untuk takut sama istri. Jelas ya? Dan takut sama istri juga bukan perkara yang baik, by the way. Kenapa? Karena kalau dia takut sama istri, dia gak bisa jadi pemimpin. Dia jadinya pengekor. Bisa dipahami ya? Nah, untuk mengeluarkan sifat kepemimpinannya itu, sifat kepemimpinan laki-laki itu muncul dari apa? Dari ego salah satunya. Ego tadi itu merasa punya harga diri, merasa punya value, merasa punya nilai. Maka ketika diteriakin, dimarahin, apalagi di depan anak-anaknya, apalagi kemudian di depan teman-temannya dan segala macam, dia merasa harga dirinya hilang. Ketika merasa harga dirinya hilang, dia mendengar atau tidak? Enggak sama sekali. Maka Musa dan Harun diminta oleh Allah katakan pada Fir'aun perkataan yang lain. Perkataan yang lain punya dua efek. Satu, mengingatkan seseorang. Yang kedua, membuat dia merasa takut. Bisa difahami sampai di sini? Ibu-ibu kalau lagi teriak-teriak, anaknya biasanya ngapain? Tutup kuping kalau nggak pergi. Tapi kalau ibu-ibunya ngomong yang benar, yang serius, ngomongnya langsung ke hati, walaupun ucapannya tidak keras, walaupun ucapannya lembut, itu masuk ke hati. Bisa difahami sampai di sini? Oke, berarti bagaimana cara kita untuk berhadapan dengan suami atau anak laki-laki? Yaitu pertama adalah katakan kepada dia, jangan dengan sesuatu yang membuat harga dirinya jadi rusak. Tapi perhatikan bahwa anak ini perlu untuk dihargai eksistensinya. Misal, kalau misalnya ya, kita lihat ada anak-anak yang masih kecil, belum belasan tahun, pernah balik, kita bilang, misalnya contoh, yuk nak coba sekarang jadi imam yuk. Nah setelah jadi imam, wah keren banget, kamu udah berani, walaupun bacaannya masih berantakan. Ya gak apa-apa, yang penting dihargai dulu. Sama kayak kemudian laki-laki, laki-laki itu penghargaannya apa? Bagi laki-laki ini secara umum ya, secara umum penghargaan cuma 2. Apa itu yang pertama? Selalu saya bilang masih ingat uang atau yang berkaitan dengan harta. Yang kedua ranjang. Udah itu aja. Nah, itu penghargaan bagi laki-laki. Maka kalau sana ibu-ibu misal apapun yang dia bawa ke rumah, ibu-ibu hargai. Ibu-ibu merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik, maka dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang baik juga dan merasa dirinya tuh berharga. Contoh sederhana. Ya ini jarang dilakukan oleh bapak-bapak. Tapi kalau bapak-bapak suatu hari nanti Pak, bapak-bapak boleh pulang bawa sesuatu buat istrinya. Apapun itu. Tapi saran saya jangan baju dulu. Karena kalau baju biasanya bermasalah biasanya. Nanti gak cocok lah, warnanya lah dan segala. Nah itu maksudnya itu penghargaan itu. Coba bawa sesuatu. Misal bawa makanan. Atau misal bawa bunga. Atau apapun terserah lah misalnya. Nah itu dikasihkan kepada ibu. Nah kalau ibu lagi kemudian suaminya kayak gitu. Jangan ngomong tumben. Jangan. Paham ya? Itu di kepala cowok-cowok, dah lah. Karena itu membuat dia sekali lagi yang paling penting bagi cowok apa? Harga diri. Maka jangan dibilang tumben dulu. Ya tunjukkan aja rasa senang. Lalu kemudian bunganya dikasih vas. Ditaruh di tempat yang bagus. Nah itu melatih laki-laki untuk melihat, oh ternyata ketika aku berbuat begini, aku membuat orang jadi senang. Ketika dia senang, ibu masain sesuatu buat dia atau sesuatu yang lain. Maka itu membuat harga dirinya laki-laki jadi naik. Ini namanya fitrah. Kita belum ngomong dulu tentang agama. Karena gini ya, nih saya jelasin lagi. Ngomong tentang harga diri ya. Harga diri itu dari naluri eksistensi. Atau naluri yang paling rendah pada manusia. Di atasnya harga diri atau eksistensi itu ada yang namanya naluri untuk melanjutkan keturunan. Atau gampangnya rasa cinta. Jadi rasa cinta itu
di atasnya daripada harga diri. Laki-laki kebanyakan yang belum selesai dengan harga diri, dia nggak bisa mencintai. Karena harga dirinya belum beres, manusia pada umumnya. Setelah kemudian harga diri ada rasa cinta. Setelah rasa cinta baru kemampuan untuk bisa menyembah sesuatu. Jadi agama, gampang gitu ya. Jadi kalau laki-laki nih, jangan dulu nyuruh dia belajar agama. Orang dia ini jadi nggak beres. Kenapa nggak beres? Karena situasi zaman sekarang ini membuat laki-laki itu rendah diri. Membuat lelaki itu harga dirinya tuh hancur. Misal, laki-laki yang bagus itu kalau begini. Ini kan yang dibuat oleh masyarakat zaman sekarang. Kalau belum punya mobil bagus, kalau belum punya rumah bagus, kalau belum punya ini dan itu belum dikatakan sebagai laki-laki. Apalagi zaman sekarang, sudahlah kemudian makin sulit laki-laki tambah lagi skincare kan gitu. Laki-laki yang gak skincarean itu bukan laki-laki. Laki-laki harus putih, bisa dance dan segala macam. Padahal kan gak harus gitu. Maka kita tanamkan balik lagi kepada fitrahnya. Apa fitrahnya? Laki-laki itu dihargai dulu tadi value atau diri dianya. Eksistensinya tuh ada. Misal, kadang-kadang ibu-ibu sekalian, perbuatan-perbuatan kecil itu membuat laki-laki merasa bahwa diri dia itu ada dan punya nilai. Misal, berapa banyak ibu-ibu yang nungguin suaminya pulang dari kerja. Itu penting. Ini perkara kecil, tapi begitu kemudian dia tahu ibu-ibu nyiapin sesuatu ketika dia pulang dari kerja, yakin itu akan membuat dia merasa lebih percaya diri. Merasa bahwa dia itu adalah laki-laki. Contoh ya, ini kan ibu-ibu, bapak-bapaknya kan pada kerja. Kenapa? Buktinya yang datang cuma segini kan. Nah, berarti ini kan yang pengangguran. Nah yang kerja-kerja ini kan pulangnya kan sudah jelas jam berapa. Nah pas pulang kadang-kadang perkara-perkara singkat, cuma minum gitu kan ya di meja makan. Pas kemudian pulang kita sudah di situ di rumah menanti dia, Pak lagi capek ya, itu sudah disiapin minumnya atau sudah disiapin makannya. Pokoknya dia merasa disambut, itu harga dirinya itu naik. Itu value diri dia naik. Kadang-kadang saya juga bilang sama istri saya, nah ini bagi istri lengkapnya besok. Tapi bapak-bapak sekalian, kadang-kadang istri itu memang perlu dilatih. Kita merasa, ini harusnya cewek sih. Kita merasa sebagai laki-laki, dia kan harusnya udah ngerti. Enggak gitu juga. Kadang-kadang kita perlu kasih tahu, aku tuh maunya ditungguin. Aku tuh maunya kamu ada di rumah ketika aku pulang ke rumah. Bagiku itu kalau seandainya aku pulang dari kajian jam 10, jam 11 malam. Aku balik ke rumah, kamu belum tidur. Itu sesuatu bagiku. Dan ketika tidur, udah itu mulai tuh datang setan-setan tuh bagi laki-laki. Kenapa? Gua udah capek-capek di luar. Buat dia, bukan buat siapa-siapa. Pulang dianya tidur. Apalagi bangun komplain. Paham Bapak sekalian? Nah ini harga dirinya jadi rusak. Dia nggak merasa bahwa dirinya tuh punya value. Ketika dia nggak merasa dirinya punya value, lihat kalau anak-anak nggak dihargai di rumah, dia carinya di mana? Dia carinya di luar. Mending kalau suami-suami yang nggak dihargai di luar, di rumah, ketika dia pergi keluar dapatnya pengajian, masih mending. Pelampiasannya ke dakwah, pelampiasannya ke kajian. Tapi kalau misalnya dia bukan orang kajian, ya udah ketemunya pasti yang berbahaya, yang sama-sama perlu perhatian. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak bermanfaat. Minimal dia akan pakai duitnya pergi keluar cari dugem. Kenapa? Cari pengakuan. Laki-laki hampir seluruh hidup dia itu cari apa? Pengakuan. Ingat ya, cari pengakuan tuh gak mesti salah. Cari pengakuan tuh bukan berarti harus kemudian, berarti akidahnya sudah salah. Enggak juga gitu. Karena orang-orang yang sudah akidahnya benar, ia juga tetap sebagai laki-laki dia cari pengakuan. Kan sudah saya sampaikan. Laki-laki itu sifatnya satu paket. Kalau Anda pengen dia jadi pemimpin, kalau Anda pengen dia tuh nggak pelin-pelan, kalau Anda pengen dia bisa memutuskan sesuatu, kalau Anda pengen dia bertanggung jawab, Anda pengen dia melindungi, maka dia harus punya harga diri. Bisa dipahami ya maksud saya. Tapi kalau harga dirinya itu nggak punya, maka dia jadi rendah diri. Kalau dia sudah rendah diri, dia nggak bisa apa-apa. Maka harga diri ini kalau dalam Al-Quran mewujud pada apa? Mewujud pada pengendalian sombong dan pengendalian aba. Aba wastakbar itu urusan harga diri. Lihat bagaimana laki-laki selalu bermasalah dengan harga diri. Mulai dari iblis. Iblis itu laki-laki atau perempuan? Jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Lah jin kan ada dua. Hubuthi wal khoba'ith kan itu kan ya. Jin laki-laki dan jin perempuan. Berarti kalau iblis yang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau dia laki-laki masalahnya apa?
harga diri. Benar nggak? Tiba-tiba iblis dikasih tugas banyak. Semua tugas bisa diselesaikan dengan baik. Ngurus bumi, oke. Sujud panjangin, bisa. Ruku panjangin, gak ada masalah. Tiba-tiba dia ngelihat Adam. Kata Allah, aku akan menciptakan Adam, akan menciptakan manusia untuk mengelola bumi. Lalu iblis mikir, emang apa yang salah pada gue? Bisa difahami sampai di sini?